Silakan duduk. Terima kasih. Tante Meme makasih ya. Terima kasih tim musik pujian, saya diberkati. Puji Tuhan. Saya senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu semua. Hari ini saya mau cerita tentang jangan menyerah. Coba lihat kiri kanan, ada yang mukanya mau menyerah nggak? Nggak kan? Jangan menyerah. Tenang, belum mulai, jangan menyerah. Kita baru mau mulai. Tentang tematik hari ini terambil dari Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Kita belajar tentang Kaleb, di mana dia menunjukkan karakter yang luar biasa untuk tidak menyerah pada kondisi dan keadaan. Tapi naluriah, saya pernah sharing bahwa manusia itu cenderung lihat keadaan dan hatinya dipengaruhi oleh keadaan. Tapi harusnya kita anak-anak Tuhan jangan mengubah sikap dan pandangan kita hanya karena keadaan kita nggak sama. Hanya karena sikap kita tidak sama. Hanya karena perspektif kita tidak sama. Karena perspektifnya Tuhan seringkali nggak sama dengan kita. Tapi walaupun demikian itu pasti yang terbaik. Boleh slide. Kaleb itu menjadi teladan orang percaya. Tidak mudah goyah. Jadi meskipun dia umurnya panjang, dia berpegang pada janji Allah dan tidak kehilangan semangat. Kadang-kadang orang menjelang usia semakin bertambah, he lost motivation, lost direction, lost vision. Tetapi yang menarik adalah saya nggak melihat dalam usianya yang bertambah, di dalam usianya yang semakin senja, dia kehilangan direction panggilan dia di dalam Tuhan. Saya nggak baca itu. Kaleb tetap menunjukkan visi yang clear dari Tuhan. Dia tetap berjalan apapun yang terjadi di sekeliling dia. Karena dunia ini berubah, mulai dari gen alfa, beta, zeta, segala macam deh berubah. Tapi nggak berubah dalam pandangan dia terhadap rencana dan apa yang Tuhan tetapkan buat kehidupannya. Meskipun usianya tambah tua, meskipun mungkin tenaganya menurun. Tapi nggak merubah hati dan visinya, tetap clear memandang apa yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita nih sekali lagi, keadaan di sekeliling kita itu mendorong kita dan membuat kita merubah perspektif dan pandangan. Kita menjadi bergeser, yang tadinya B bergeser ke B minus atau bergeser ke C. Pandangan kita nggak jadi sama seperti sebagaimana kita ikut Tuhan pada saat awal. Pandangan kita nggak seklir pada saat Tuhan bicara pada saat awal. Padahal Tuhan nggak pernah tarik apa yang dia sampaikan dalam kehidupan kita. Dia menyampaikan dengan clear, tapi kadang-kadang yang membuat blur dan tidak jelas itu kita. Kenapa? Karena kita lihat keadaan. Karena kita lihat keadaan mungkin gak cocok sama apa yang Tuhan bilang. Tapi sekali lagi bukan keadaan yang merubah perkataan Tuhan, tapi perkataan Tuhan yang merubah keadaan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kita baca di Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Kaleb mendapat Hebron. Saya baca ya Bapak Ibu semua. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. 7. Aku berumur 40 tahun ketika disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ada begitu banyak hal Bapak Ibu dalam perjalanan kehidupan kita. Bahkan mungkin orang yang sangat dekat dengan kita membuat kita tawar hati. Orang yang sangat dekat dengan kita bisa di keluarga, bisa di pelayanan. Tapi yang perlu kita lakukan adalah dengar baik-baik suara Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Saya mau sharing, saya punya teman baik. Kalau Bapak Ibu googling, dia baru menang lagi. Dia senang mancing, dia baru dapat hadiah ratusan juta mancing. Saya bilang mancing apaan ya bisa dapat segitu besar. Tapi itu ada kenyataan, real. Teman baik saya ini seorang pengusaha kain. Saya pernah izin sama dia, kalau saya sharing gak apa-apa bro. Oh gak apa-apa Ron katanya. Saya sangat diberkati sama dia. Kenapa? Satu waktu dia tuh sangat maju dari mulai sales biasa sampai dia dagang di pertokoan besar di Balubur, Bandung. Dari mulai toko kecil di situ sampai satu floor dia dagang rame banget sampai ke toko pertokoan Balubur yang tadinya itu hampir sinking itu hidup lagi. Nah yang jadi masalah lagi rame-ramenya gitu tiba-tiba satu waktu dia lagi doa dia bilang gua denger bro katanya Tuhan bilang beli rumah di satu perumahan di dekat gereja kita. Dagang di situ katanya gitu.
Itu di 2019. Dia bilang, ini suara dari mana ini? Dia bilang, gak make sense sama sekali. Gak masuk akal katanya. Dia ngomong sama istrinya. Pasti kebayang ya respon istrinya apa? Yang bener katanya gitu. Boyau jangan rada aneh mikirnya gitu kan bilangnya. Ngomong sama mertuanya sama. Gak ada yang setuju di keluarga itu. Gak ada yang setuju. Dan dia kekeh gitu. Dia dengar beberapa kali sampai udah berapa lama dia dengar lagi itu dia kekeh gitu. Ya udah saya belilah katanya gitu. Akhirnya dia beli itu tempat. Dia beli itu tempat. Masih ada tempatnya di sini kalau ada yang pernah ke gereja kami. Persis di belokan sebelum gereja di sebelah kiri. Itu ada rumah besar 4 lantai. Itu dia taruh buat kain. Di perumahan itu dia punya berapa rumah. Sekarang dia bikin satu ruko besar sekali. Saya tanya, terus gimana? Saya bilang, iya saya menetapkan hati dan saya yakin betul ini saya disuruh beli. Ternyata di 2020 COVID-19. Pada saat COVID-19 semua toko itu ditutup. Kecuali toko dia di dalam perumahan. Dan dia jual. Baik itu secara telepon, online maupun dibuka. Nggak ada yang ganggu karena di dalam perumahan. Dan dia bilang itu pemeliharaan Tuhan buat keluarga kita bro. Sejak hari itu omset kita bukan turun. Lipat 4 katanya. Karena gak ada yang buka, cuma dia doang yang buka. Luar biasa ya? Luar biasa ya, kemuliaan dong buat Tuhan. Kadang-kadang saya gak kepikir gitu, saya cerita sama dia, kok bisa begitu ya? Saya bilang, kadang Tuhan jawab kita itu dengan cara yang gak masuk akal. Kalau seandainya kita sering berdoa, apa yang gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar telinga dan timbul dalam hati kita doakan ya dan amin. Dan Tuhan taruh di depan kita, diaminkan betul gak? Dia menghadapi beberapa challenge yang dihadapi baik dari orang-orang sekelilingnya yang orang dekat dia. Maupun orang-orang yang sering ngobrol sama dia. Semua gak ada yang setuju. Yakin gak ini Tuhan yang bilang? Seberapa kita yakin suara Tuhan yang bilang? Kalau Tuhan yang bilang jangan didinai. Gimana kita bisa yakin itu suara Tuhan? Makanya ngobrol sama Tuhan setiap waktu. Jadi kita bisa bedakan ini suara hati kita atau Tuhan yang bilang. Kalau Tuhan yang bilang sesulit apapun, seenggak masuk akal apapun, lakukan ya. Karena Tuhan kita kadang-kadang meminta sesuatu yang terbaik dan sering kita bilang itu gak masuk akal. Betul? Betul dong. Betul dong. Nuh disuruh bikin bahtera di atas gunung. Not make sense at all. Tapi kalau gak ada ketaatan Nuh melakukan dan melangkah untuk membuat bahtera, kita gak dengar ceritanya. Dan ini ya dan amin berulang di dalam beberapa bentuk yang berbeda dengan inti yang sama, yaitu obedience. Saya mau cerita ini karena Bapak Ibu semua, seringkali keadaan dan pendapat orang merubah hati kita di hadapan Tuhan. Yang saya mau titipkan, jangan rubah hati kita. Dengar baik-baik suara Tuhan dan melekat sama Tuhan. Orang bisa salah, Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan jawab kehidupan keluarga ini dengan luar biasa. Sampai hari ini dia diberkati luar biasa. Hanya karena simple, dia taat dengar suara Tuhan. Kaleb, dia menetapkan hati untuk tidak menjadi tawar hati seperti saudara-saudaranya. Sangat mudah buat kita percaya sama saudara daripada percaya sama Tuhan. Saya cuma mau bilang, gak ada yang patut lebih dipercaya selain Tuhan. Orang bisa salah, Tuhan tidak pernah salah. Slide. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ada yang menunggu selama hampir 40 tahun? Ini ada dan dia tidak berubah. Kadang kita nunggu 3 tahun aja hati kita berubah. Kadang Tuhan gak jawab doa kita 2 minggu aja kita marah. Kadang kita berdoa berbulan-bulan kita bilang I have been praying for months but you never answer me. Saya sungguh berdoa Bapak Ibu kita punya iman yang benar bukan hanya iman yang besar.
Tuhan sanggup membuat mujizat dalam hidup kita. Seperti cerita yang kita dengar dan kesaksian orang. Tapi ikut Tuhan bukan karena kesaksian orang. Ikut Tuhan karena kesaksiannya Bapak Ibu. Bukan kata orang siapa Yesus, tapi kata ibu dan bapak siapa Tuhan Yesus. Meskipun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa karena kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Tuhan mah gak pernah nyerah atas hidup kita. Coba renungin baik-baik. Berapa kali kita menyerah sama keadaan dan mempersalahkan Tuhan. Berapa kali kita menyerah sama keadaan dan mempersalahkan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan di mana. Kenapa Tuhan gak jawab kita. Padahal kita gak dengar baik-baik suara Tuhan. If there is no pressure, there is no result. If there is no pressure, there is no purification. If there is no process, there is no result. Bahasa kerennya kalau tidak ada proses gak ada hasil. Kalau gak ada pressure kita gak ada pemurnian. Tapi lewat pressure kita bisa tahu walaupun badainya ada, dalam penyertaan Tuhan kita bisa lewat dan semuanya baik. Orang boleh jatuh di kiri dan di kanan, tapi anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan dengan setia, bersandar sama Tuhan, kehidupannya Tuhan jaga. Tuhan gak pernah ingkar janji. 11, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefuna dan diberikannya lah Hebron kepadanya sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dulu ialah Kiryat Arba. Arba adalah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Di mana kekuatannya Kaleb sampai dia bisa bertahan melewati situasi yang gak mudah? Slide. Yang pertama, karena dia mengingat firman Allah, janji Allah yang dia dengar. Apa yang kita ingat saat kita menghadapi situasi yang bergoncang di hidup kita? Kita menghadapi situasi kesulitan buat anak kita, orang juga susah. Orang juga punya kesulitan yang sama. Orang bicara bisnis gak mudah, semua juga bicara begitu. Pekerjaan gak gampang, semua juga bicara begitu. Tetapi yang membedakan adalah respon kita terhadap situasi. Kita gak bisa paksa apa yang datang ke kita itu baik. Tapi kita bisa meyakinkan apa yang keluar dari hidup kita itu baik. Karena bukan apa yang masuk yang nentuin kualitas orang, tapi apa yang keluar dari orang itu. Saya ulang, bukan apa yang masuk ke dalam orang tersebut yang menentukan untuk jadi apa saja, tapi apa yang keluar. Respon dia terhadap situasi-situasi negatif itu menentukan dia siapa. Kadang kita kena pressure sedikit, padahal sebenarnya masuknya pimpinan di sana untuk mengatakan dan memberikan satu tugas adalah mendidik dan mengajar kita. Tapi kita bilang pimpinan kita toksik. Karena kita pengen yang enak, pengen yang gampang. Padahal lewat tugas dan assignment yang mungkin kelihatannya berat, kita diajar untuk memanage waktu, memanage load dan yang lain. Tapi kita gak bisa lihat itu. Pikiran kita sempit, hati kita sempit, cenderung untuk melihat dari sisi yang berbeda. Kalau kita bisa mengatur apa yang keluar, kontrol dan penguasaan diri kita baik, ada di dalam satu hubungan yang baik dengan Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan semuanya dengan baik di dalam kehidupan kita. Apa yang kita ingat sekali lagi pada saat kita under pressure di pekerjaan? Apa yang kita ingat saat kita gak bisa closing akhir bulan waktu dagang? Apa yang kita ingat kalau kita nemuin banyak yang kerja di tempat kita nipu dan ngambil barang?
Apa yang kita lakuin kalau teman baik kita ngomongin kita di belakang? Apa yang kita lakuin saat kita menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Adakah firman Allah dan janji Allah yang kita pegang? Adakah kita merubah perspektif dan pandangannya kita di dalam panggilan dan pekerjaan kita? Harusnya enggak, harusnya enggak. Kalau kita melihat apapun yang terjadi, slide. Iman Kaleb tetap kokoh karena janji itu menjadi pengharapan di tengah penantian yang panjang. Dan apa yang Kaleb pegang terbukti benar setelah puluhan tahun bahwa janji Allah selalu ya dan amin. Slide. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Janji Allah buat kehidupan kita itu tidak pernah Allah cabut. Tidak pernah Allah ganti. Tapi yang seringkali mengganti perspektif dan alur kehidupan kita, kita sendiri. Saat manusia jatuh ke dalam dosa di Kejadian 3 kalau Bapak Ibu baca. Atas dasar dia bermain logika, dipermainkan oleh ular yang sangat cerdik. Dia terjatuh ke dalam pilihan yang salah. Buah yang tadinya dilarang di ayat yang kelima dan keenam dipandangnya baik. Terus dia makan, dikasih juga ke Adam. Jatuhlah manusia ke dalam dosa. Kemudian setelah dia jatuh ke dalam dosa yang dia lakukan, dia lari dan sembunyi. Bukan Tuhan yang sembunyi meskipun Hawa sudah jatuh dalam dosa. Dan Tuhan mencari, di manakah kamu? Kadang-kadang sekali lagi saya pernah sharing Kejadian 3, kita kabur sama Tuhan. Padahal kita yang salah, padahal kita yang gak percaya, padahal kita yang gak menyerahkan sepenuhnya. Terus kita bertanya, Tuhan di mana? Saya mau ingatin pagi hari ini, apapun keadaan kita, situasi apapun yang tidak mudah, jangan geser posisi kita dari dekatnya Tuhan. Apapun itu. Kesulitan model apapun jangan pindahkan hati kita ke yang lain. Jangan geser perspektif kita dengan pemikiran kita sendiri. Jangan bersandar kepada pemikiranmu sendiri. Karena manusia kadang terlalu sombong untuk mikir dengan cara pikirnya dan ngerasa itu betul. Manusia yang rendah hati mau dengar Tuhan, mau berdoa. Manusia yang rendah hati mau dibentuk sehingga dia punya karakter-karakter Allah. Boleh slide. Kaleb menetapkan hati untuk percaya pada janji Allah. Sehingga dia punya karakter yang beda dengan 10 pengintai yang lain. Dia percaya dan ikut Tuhan sepenuh hati. Dia bisa pandang dengan cara pandangnya Tuhan bukan dengan cara pandangnya dia. Meskipun saudara-saudaranya tawar hati. Pernah ketemu sama orang yang ngomongnya negatif dan kita di sisi positif. Pandangan perspektifnya gak sama atau itu mungkin ekstrim. Tapi misalnya kita berpandangan ini harus dibeli dan sana bilang harus dijual semua. 10 orang bilang harus dijual, 2 orang bilang harus dibeli. Kalau kita pikir mungkin kita akan ikut yang 10. Tapi kalau saya berdoa, jangan-jangan jawabannya yang di 2. Jangan-jangan jawabannya bukan itu. Tapi kadang-kadang kita melihat dengan probabilitas. Orang senang main itu. Orang senang bermain logika. Kita tidak hidup di atas logika, tapi kita hidup di atas iman sama Tuhan. Kalau kita mengerti itu, kita gak akan pernah ngambil langkah gegabah. Kita akan bersikap hati-hati kemanapun kita pergi. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga apa yang kita kerjakan berhasil dan beruntung. Nempel itu. Orang bisa berhasil tapi belum tentu berjalan dalam blessingnya Tuhan. Nanti segmen kedua khotbah saya gak sama, saya ceritakan blessing. Kalau ada yang mau dengar boleh. Tapi poinnya saya, Bapak Ibu semua, kadang kita dirubah dengan keadaan. Kadang hati kita itu khawatir. Kadang hati kita itu gak percaya. Kadang hati kita itu pengen kompromi sama yang banyak. Menjadi beda itu gak enak. Tapi berani gak kita stand walaupun berbeda bersama dengan Tuhan. Memegang integritas kita, berjalan dalam panggilan kita, dengar suara Tuhan baik-baik. Slide. Kaleb tidak kompromi meskipun mayoritas menakut-nakuti dan menolak masuk ke tanah perjanjian. Karakter Kaleb menunjukkan konsistensi iman yang menjadi teladan generasi sesudahnya.
Orang akan lihat di sekeliling kita. Kita nggak perlu cerita tentang iman yang kuat, iman yang benar, iman yang besar. Karena anak kita lihat, ada nggak iman yang besar di hidup kita. Karena anak kita lihat saat kita lagi ada di rumah, ada nggak reflektif Kristus dalam kehidupan kita di rumah. Mereka lihat. Ada nggak teman-teman kita sama anak-anak di pekerjaan kita memandang sesungguh-sungguhnya apa yang kita katakan, kita lakukan. Karena keteladanan yang ditunjukkan dalam karakter Kaleb itu prominent dilegasikan kepada generasi berikutnya. Ada nggak kita nunjukin itu? Bukan cuma sekedar masalah jam doa yang utama dan baca firman. Tapi lepas daripada itu, orang yang berdoa dan baca firman dengan sungguh, dengan komit. Kok saya percaya kalau dia lakukan dengan setulus hati, dia nggak sama lagi. Hidupnya transform karena dia nempel sama Tuhan. Hidupnya jadi semakin serupa sama Kristus. Dari situ orang akan melihat bahwa Kristus sungguh hidup dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kita menjadi saksi-saksinya Kristus. Dia berjalan di dalam karakter dan konsistensinya. 40 tahun lebih dia tidak merubah pandangannya. Dia jadi teladan dan setiap orang melihat di sekeliling dia. Kadang-kadang Tuhan izinkan proses yang gak mudah untuk menunjukkan siapa kita kepada anak-anak bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu poinnya. Tapi kita pengen kadang-kadang semuanya smooth. Ya gak salah. Tapi kadang Tuhan izinkan yang gak smooth itu untuk membangun mentality dan karakter kita di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang kuat. Slide. Yang ketiga, Kaleb sangat mempercayai pemeliharaan Allah. Dia mengakui kekuatannya masih sama karena ada faktor pemeliharaan Tuhan. Slide. Ia berani meminta Hebron bukan karena kehebatan dirinya, melainkan karena keyakinannya kepada Allah yang sudah janji sama dia. Sebab Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Kalau Tuhan udah janji, Tuhan pasti genapi. Tapi manusia kadang-kadang gak sabar sama janji. Kayak anak kecil dijanjiin mau pergi ke mall. Setiap 2 menit dia nanya kapan pergi ke mallnya. Betul, anak saya begitu soalnya. Kalau dijanjiin ke mall. Tapi kadang-kadang kita sama Tuhan kita gak percaya bahwa Tuhan pasti genapi. Waktu itu rahasia Tuhan. Tuhan pasti kasih sama kita di waktu yang tepat. Di momen yang tepat. When we are ready. Everything hidden for us, not from us. Kalau disembunyikan dari kita itu disembunyikan untuk tidak ditemukan. Kalau disembunyikan for us, dipisahkan. When you are ready, I met with you and I give this one to you. Tuhan keep itu buat kita. Spesifik buat kita. Tapi kadang-kadang sekali lagi, seberapa sih keadaan sekeliling kita membuat kita gak yakin bahwa Tuhan bicara dan berjanji itu setia buat kita. Mulai kita bergeser karena ada obrolan dengan yang lain, karena kita melihat hal-hal lain. Jadi kunci yang paling utama dari apa yang disiaringkan pagi ini adalah kemenangan Kaleb itu bukan terletak pada keteladanan dan komitmennya saja. Itu terbentuk karena dia bersandar dan nempel sama Tuhan. Kemenangan yang dia punya, komitmen yang dia bangun karena dia tahu kepada siapa dia bersandar. Boleh slide. Kalau kita bilang bersandar kepada Allah ya Bapak Ibu, berarti kita percaya penuh sama Tuhan. Kalau kita tiap 2 menit nanya kayak anak kita, kayak anak kecil yang gak percaya bakal jadi diajak ke mall. Kenapa? Karena mungkin kemarin bapaknya ngajak ke mall, bohong gak jadi diajak. Makanya berikutnya begitu diajak ke mall ditanya berkali-kali. Tapi pertanyaan saya, percaya gak kita sama Tuhan? Kalau kita percaya sama Tuhan, kita tidak akan pernah mempertanyakan berkali-kali karena kita tahu in His time semuanya will be fulfilled. Akan dipenuhi, amin. Ada filosofi tangga Bapak Ibu, boleh slide. Apa yang menarik dari filosofi tangga? Tahu ya tangga, tahulah tangga. Apa yang menarik dari filosofi ini? Bapak Ibu lihat tangga ini kekuatannya bukan pada step ininya. Apa yang paling kuat? Dinding tempat dia bersandar. Kalau kita ibaratnya tangga, disandarkan kemana dinding kehidupan kita? Ditaruh ke Tuhan atau bukan? Kalau tangga ini kita sandarkan
kepada Tuhan yang adalah gunung batu kita, kita gak akan pernah goyang. Tapi kalau tangga ini disandarkan pada hal lain, dan mungkin bukan Tuhan sebagai dasar utamanya, ini tangga akan gampang bergoyang. Taruh kekuatan kita bersandar pada Tuhan. Seperti Kaleb, meskipun puluhan tahun dia berjalan, dia gak pernah ragu, dia gak pernah goyah. Di Filipi 4 ayat 19 sampai 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah Allah Bapa kita untuk selama-lamanya. Kalau saya sharing sama Bapak Ibu untuk segala sesuatu yang indah, saya pernah dapat ayat ini jadi rema yang sangat dalam buat kami keluarga. Pulang dari Jepang, saya tinggal di satu apartemen di Bandung. Istri saya hamil, yang kedua. Prisil itu anak saya yang ketiga. Pada saat pemeriksaan bulan pertama, kedua, ketiga saya pernah cerita semuanya normal. Tapi pada saat bulan keempat, tiba-tiba dokter kandungannya bilang bahwa wah ini mah IUFD. Dia gak tahu kalau saya ini dokter. Dan dia tulis di resep pengantarnya. Saya gak pernah mau ganggu. Saya pernah sharing juga mungkin ada yang pernah lihat video. Saya pernah bilang bahwa saya gak pernah mau ganggu dan bilang bahwa saya ini dokter. Judgement dokter biarlah independen. Kita ngikutin apa yang dia sarankan yang baik. Saya pulang ke apartemen, saya nangis, Nathan masih balita, gak ngerti apa-apa. Saya sama istri nangis, saya bilang, pertanyaan pertama di kepala saya Bapak Ibu, salah saya apa Tuhan? Saya gak tahu kalau Bapak Ibu mikir apa. Kalau saya begitu pulang, begitu dapat masa saya bilang, salah saya apa Tuhan? Saya pelayanan ke pedalaman, saya hampir mati, saya lihat mujizat, saya kerjain yang Tuhan mau. Salah saya apa? Saya harus gimana? Saya tahu Tuhan bisa bikin orang buta ngelihat, orang timpang berjalan. Saya ngerti Tuhan bisa bikin semuanya. Kalau Tuhan mau bikin mujizat hari ini juga Tuhan bisa. Tapi di doa itu gak ada jawaban Bapak Ibu. Di doa itu gak ada jawaban. Saya datang ke Boromeus, periksa USG, jam 4 sore saya ingat. Sama istri saya. Tiba-tiba pada saat mau masuk ruangan periksa USG ada kalender. Kalender itu ada firman ini. Itu bicara sama saya. Di hati saya bilang, iya saya bilang, saya ngerti sekarang. Saya ngerti bahwa segala sesuatu gak semuanya akan berjalan sesuai dengan keinginan saya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu yang Tuhan kasih buat saya. Jadi saya tahu hari itu mungkin Tuhan gak kasih mujizat, tapi Tuhan kasih ketenangan buat saya. Tuhan kasih ketenangan untuk saya tetap stay dan percaya sama Dia meskipun hati saya sedih dan saya kecewa. Saya rasa gak ada yang gak kecewa kehilangan anak. Tapi mempercayakan kekecewaan kita ke dalam Tuhan membuat kehidupan kita gak jadi bitter, tapi jadi better. Memandang di dalam pandangannya Tuhan. Slide, kita perlu titipkan diri kita kepada pemeliharaan arah, bukan yang lain. Kita perlu titipkan hidup kita bergantung pada kemurahan Tuhan, bukan pada yang lain. Tuhan janjikan pemeliharaan buat kita. Dan Tuhan janjikan pemeliharaan buat kita kalau kita mau memberi. Hari itu saya tanya, saya udah kasih Tuhan yang bisa saya kasih. Tapi perlindungannya Tuhan mana? Saya menyesal pernah tanya kayak begitu. Karena gak semua saya bisa mengerti. Tapi dalam perjalanan ya Bapak Ibu, saya belajar betul. Filipi 4 ayat 10 sampai 13, saya baca ayat yang ke-11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Amin. Kalau kita mengerti, situasi itu mungkin membuat kita painful dan bitter. Tapi menempel sama Tuhan membuat pandangan kita tidak bergeser meskipun keadaan di sekeliling kita kayaknya sangat painful. Sangat gak enak. Dan sekali lagi Bapak Ibu,
Keadaan yang tidak sesuai dengan hati kita dan painful itu biasanya karena ada ketidakcocokan antara keinginan dan kebutuhan kita. Saya ulang, pengennya kita sama butuhnya kita. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlu dan kita butuh. Tapi kita pengen doang yang kita pengen. Dalam konteks itu, dalam doa saya tentu pengennya ada mujizat. Tapi kan Tuhan tahu yang baik buat saya sama istri saya apa. Dan saya kadang gak bisa lihat itu. Jadi sederhana, balik lagi Bapak Ibu. Kita tuh perlu, ya Bapak Ibu. Pada saat kita memandang keadaan sekeliling kita dan kita digoyang. Kita gak yakin, kita gak percaya. Kita didorong untuk berpikir ke arah yang lain. Coba cek, itu keinginan atau kebutuhan kita. Itu yang kita mau taruh dalam Tuhan, yang kita sandarkan itu. Yang tadi kita sandarkan kepada Tuhan dengan doa dan harapan, dengan komitmen yang luar biasa. Itu keinginan atau kebutuhan kita. Jangan kita doa memaksa Tuhan. Karena Tuhan tahu yang baik buat kita. Tapi kadang-kadang doa kita adalah doa yang memaksa Tuhan. Doa yang mengancam Tuhan. Siapa kita? Boleh slide. Belajar jadi Kristen yang dewasa untuk mengerti apa yang namanya kebutuhan dan apa yang namanya keinginan. Dan mempercayakan bahwa Tuhan pasti kasih kebutuhan kita. Slide. Allah selalu mencukupkan dan memenuhi semua keperluan dan kebutuhan kita. Tidak keinginan. Tapi kadang-kadang kalau keinginan kita gak nyampe, kitanya marah sama Tuhan. Kalau keinginan kita tidak terpenuhi, kitanya gak terima sama Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, keinginan itu, boleh slide, itu didorong oleh exposure kita dengan siapa kita gaul, kita ngobrol. Kalau kita gak gaul sama yang tawar hatilah kita. Kalau kita bacanya bukan firman Tuhan, tawar hatilah kita. Gaya hidup yang kita bangun ini, gaya hidup Kristen yang dewasa atau Kristen yang hanya ikut-ikutan. Kita perlu sungguh ikut sama Tuhan. Kita bisa pergi ke banyak gereja. Kita bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi ikut Tuhan itu masalah komitmen hati. Kalau kita memang mau nempel sama Tuhan, kita bisa mengerti bahwa keinginan kita harusnya dikontrol. Karena yang paling penting adalah yang kita butuh. Kebutuhan kita itu Tuhan jamin. Keinginan itu bonus. Karena kalau kita didorong oleh keinginan, bisa jadi hidup kita itu terdorong untuk menjadi keluar dari tunnel. Bisa jadi ambil jalan pintas, bisa jadi ngutang, bisa jadi bohong, bikin framing, macem-macem. Hatinya jadi gak lurus. Kalau kita bersandar penuh sama Tuhan dan kita taruh itu ke dalam Tuhan, kita mengerti bahwa sekali lagi Tuhan memberi yang kita perlu. Berapa kali di hidup kita bersandar pada keinginan kita, bukan pada keperluan dan mempersandarkan itu pada Tuhan secara utuh. Boleh slide. Ini ya Bapak Ibu, slide ini tuh berkali-kali saya tampilin, gak tahu kebaca. Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Sekali lagi, saya rasa ketiga kali saya tampilin di sini. Sering kali kita tuh pengen dengan cara kita. Maunya kita, bukan maunya Tuhan. Bawa dulu ke Tuhan. Tanya sama Tuhan, bersandar sama Tuhan. Tangga gak bisa ajak berdiri kalau gak ada tempat buat dia bersandar. Sandarkan tangga kehidupan kita sama Tuhan. Jadi pasti gak goyang. 40 tahun berjalan seperti Kaleb, dia gak kehilangan visinya, tetap lurus di hadapan Tuhan. Kita pilih yang Tuhan mau kita pilih, bukan kita pilih yang kita mau. Tapi Tuhan mau kita pilih yang mana. Tuhan mau kita ambil yang mana. Karena Tuhan bisa melihat jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Jauh lebih dalam dari apa yang kita bisa bayangkan. Sekali lagi, slide, bersandar pada Allah berarti percaya penuh sama Tuhan. Kalau percaya penuh sama Tuhan, slide, ada waktu Tuhan. Ada maksud Tuhan. Dan semuanya pasti indah di dalam waktunya Tuhan. PR kita nih ya Bapak Ibu, PR kita. Bapak Ibu, saya tutup ya, mungkin 5 menit saya minta. PR kita, Tuhan itu
adalah tempat kita bersandar dan melihat bagaimana Tuhan menjaga kehidupan kita. Hidup kita tuh bukan cuman sekedar diberkati. Hidup kita itu perlu jadi berkat buat orang. Sehingga kalau kita sadar bahwa Tuhan menerima kita apa adanya, kita perlu terima orang sekeliling kita apa adanya dan menerima mereka di dalam segala hal yang mungkin kita bisa support. Setelah itu, Tuhan titipkan dan percayakan kepada kita keluarga Allah untuk kita bersandar. Kita perlu jadi penjaga saudara. Bukan cuma sekedar keluarga nomor satu, tapi ada orang-orang di luar keluarga yang perlu kita jaga sama-sama. Enggak semuanya mungkin indah di dalam perjalanan kehidupan. Satu waktu ya Bapak Ibu, di Jepang saya sedih banget. Sedih Bapak Ibu, boleh slide. Karena saya mungkin pernah cerita, hidup saya sama istri saya di Jepang tinggal di rumah ukuran 21 meter persegi 7 kali 3. Kecil. Dan kita baru punya rezeki, Tuhan kasih rezeki, entah dari mana kita bisa pergi bareng-bareng ke Jepang kemarin. Hari itu saya ingat banget saya tanya sama istri saya, kamu bahagia gak nikah sama saya? Saya ingat baru setahun lebih saya bilang. Terus dia bilang bahagia itu pilihan. Bahagia itu pilihan dia bilang. Karena pada saat dia datang ke sana, 3 minggu kemudian, istri saya Flex saya pernah cerita. Saya gak tahu pernah nunjukin gambar foto di mana kita periksa, gak boleh slide. Ini apartemen kita ya Bapak Ibu. Apartemen kita bukan apartemen yang bagus. RSSS kali lebih tepatnya. Saya jaga anak saya, istri saya periksa, mau periksa susah, gak ada asuransi. Berjuang untuk bisa dapat pemeriksaan. Untung ada orang-orang baik Tuhan taruh, sehingga kita bisa periksa walaupun gak punya asuransi. Kita mikirin berbulan-bulan gimana kita mau bayar, ini di bulan terakhir. Karena uang beasiswa pun datangnya gak ideal, terlambat, berbulan-bulan. Sampai singkat cerita, waktu selesai melahirkan, dokternya bilang pulang aja. Waktu pulang saya bilang ke bawah, saya disuruh pulang, ini saya harus tinggal KTP enggak? Harus tinggal paspor enggak? Harus tinggal ini enggak? Saya harus bayar berapa? Dia bilang enggak ada, pulang aja katanya. Saya betul-betul ngerasa sesuatu yang enggak pernah saya pikirin. Tapi kembali ya Bapak Ibu, cerita ini sesuatu yang mungkin Bapak Ibu perlu lihat di dalam kehidupan Bapak Ibu dalam bentuk yang lain. Setelah saya pulang, saya masih khawatir dan gak bisa tidur berbulan-bulan karena takut gak bisa bayar. Saya pulang lewat rumah orang Jepang di sana yang buang furniture, saya ambil, saya gosok karena saya takut uangnya gak cukup. Begitu selesai dibuka tuh tagihan dari rumah sakit, ada 4 lembar. Seminggu kemudian setelah saya pulang tuh dikirim, saya buka yang pertama tuh tulisannya 440.000. Aduh saya tuh udah shock betul-betul. Tuh kan Tuhan dari mana saya bayar, saya bilang. Saya masih gak percaya. Dibuka lembar kedua, wah ada tulisan segala macam, subtract. Buka lagi lembar ketiga, 0 Bapak Ibu. Saya tuh masih gak percaya, karena gak pernah ngelihat kayak gitu di Indonesia. Hati saya masih gak percaya, masih mempertanyakan, padahal Tuhan udah jawab. Padahal Tuhan sudah kasih tahu. Saya bawa ke tempat di mana saya belajar untuk laboratorium. Saya tanya sama orang di situ. Ini artinya apa? Ron, kenapa kamu mukanya sedih kayak buah pepaya gitu katanya. Ini tuh artinya 0, gak perlu bayar katanya. Gratis. Terus saya bilang di hati saya, kalau saya tahu Tuhan saya menyertai saya 9 bulan. Kenapa saya 9 bulan 10 hari saya gak bisa tidur. Padahal selama 9 bulan 10 hari saya bilang saya percaya sama Tuhan loh. 9 bulan 10 hari saya bilang saya percaya penuh sama Tuhan. Tapi percaya itu soal hati, bukan mulut. Semenjak hari itu saya tahu Tuhan gak pernah tinggalin saya. Bukan kata orang lagi siapa Tuhan Yesus. Tapi dia bilang dan tunjukin nama hidup saya bahwa dia ada buat saya. Dan saya tahu Tuhan ada buat hidup Bapak Ibu Saudara dalam segala segi dan bentuk. Pertanyaannya sadar gak Tuhan ada buat Bapak Ibu? Menyadari betul gak? Karena kita gak bisa diubahkan hanya dengan bilang amin dan lihat kesaksian orang. Tapi kita diubahkan karena kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin.
Dan itulah panggilan Bapak Ibu untuk menjalani kehidupan dengan konsisten dengar Tuhan bersama dengan dia. Slide. Tuhan titipkan orang-orang kepada kita sekali lagi untuk kita menjaga dia. Bukan cuma keluarga inti. Tuhan taruh orang-orang di sekeliling kita yang mungkin bahkan gak dipandang orang. Yang mungkin gak dilihat orang. Yang mungkin bahkan orang gak mau ngomong sama dia. Yang mungkin orang udah bilang dia mah ada orangnya gitu nyebelin banget udah gak usah ditemenin. Tapi Tuhan sayang sama orang yang nyebelin dan Tuhan sayang sama orang yang gak nyebelin. Tuhan sayang sama orang yang tukang bohong sama Tuhan sayang sama orang yang gak pernah bohong. Tapi ya aneh kalau orang yang tukang bohong disayang Tuhan, dia gak berubah. Ya kan aneh. Ya kan aneh gitu. Tapi kita kan gak boleh gak sayang sama orang yang Tuhan juga sayang. Masalahnya Tuhan sayang semua orang. Sekolah minggu juga bilang gitu. Ya kan? Yesus cinta semua bangsa gitu kan. Gak beda-bedain sama Tuhan. Tapi kenapa kita beda-bedain kadang-kadang? Jadi kadang-kadang kalau kita melihat situasi yang gak gampang, di lingkungan keluarga kita ataupun di keluarga yang Tuhan titipkan di gereja, kita cenderung untuk dorong mereka ke samping dan gak lihat sama mereka. Boleh slide. Kita perlu jadi penjaga betul-betul. Tuhan sudah menjadi sandaran kehidupan kita. Kita mengikut apa yang Tuhan kerjakan. Kita perlu menjadi sandaran yang baik buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Menolong mereka, menopang mereka untuk berjumpa dengan Kristus. Kita mendorong mereka naik dan bukan mendorong mereka keluar. Push them up, not push them out. Kenapa saya bilang gitu? Bapak Ibu, boleh slide. Saya pernah cerita tentang satu anak. Saya pernah update sama papa, sama mama, tapi saya nggak tahu pernah update sama bapak ibu. Kalau yang ke gereja saya pasti tahu. Ada satu anak berkebutuhan khusus yang nggak pernah diterima di banyak gereja. Dia kalau lagi ibadah dia puter-puter. Dan saya sangat sedih. Saya bilang, orangnya tuanya nanya, boleh nggak ibadah di tempat kamu? Saya bilang, kita kan nggak dalam konteks tolak orang ya. Kita dalam konteks untuk menerima mereka apa adanya. Bahkan saya nggak tahu gimana harus nanganinnya. Pelajaran tentang penanganan orang berkebutuhan khusus itu SKS-nya banyak. Dan saya gak punya pengalaman banyak. Tapi saya bilang kalau Tuhan mau pasti Tuhan perlengkapi. Sama Tuhan kirim orang-orang yang berlatar belakang psikologi. Gak 1-2 orang, banyak. Dan orang-orang yang berlatar belakang psikiater. Sehingga anak ini bisa ditangani. Tapi yang menarik adalah even anak ini sebenarnya gak ditangani. Kita gak lakukan treatment khusus buat dia. Kita cuma biarkan dia untuk bertumbuh dan menemukan fasenya. Nah menariknya dalam satu perjalanan tiba-tiba dia suka pegang gitar. Yang pernah saya cerita dia tiba-tiba jadi marah gitu ya orang tuanya. Karena ada kesalahpahaman. Tapi dengan pegang gitar dia tiba-tiba jadi mau diem. Boleh slide diklik videonya. Jadi di dalam doa ini anak ini gak gerak kemana-mana dan dia diem. Padahal biasanya dia puter tuh. Dia puter dan dia pegang tuh wajah orang. Jadi bukan cuman sekedar disentuh gitu ya. Bapak Ibu bisa bayangin kita lagi ku sembah kau gitu. Dia datang depan muka diginiin tuh. Kayak disentuh sama Tuhan dari sorga. Pernah cobain? Nanti datang ke gereja kita. Anak itu kayak begitu. Tapi maksud saya anak itu kita sayang Bapak Ibu. Kita biarkan ya. Tapi yang menarik adalah dalam beberapa minggu berikutnya mungkin saya pernah cerita. Dia tiba-tiba naik di balkon, dia angkat tangan. Dia ikut sembah Tuhan. Itu bukan cerita saya, itu semua orang lihat. Dia ikut berdoa di depan, dia ikut nyanyi, ikut nyembah Tuhan di depan. Apa saya bisa bikin gitu? Oh gak bisa. Gak bisa, cuma Tuhan yang bisa. Kadang kita menjudge orang aneh karena dia gak sesuai dengan pola pikir kita. Yang kita perlu lakukan bukan judge, doain dia, temukan tempat buat dia di rumah Tuhan. Amin. Dan yang menarik adalah, boleh slide berikutnya. Ternyata dia punya passion buat moto. Jadi dia pelayanan multimedia kita hari ini dan dia moto. Ini ada self fotonya dia. Cantik kayak istri saya, dia yang moto ini. Boleh slide, klik videonya. Dan ini bukan kita cerita, emang dia beneran moto. Dan dia tertarik buat itu. Dia senyum dengan happy. Ada satu orang yang pelayan ngikutin dia kemana-mana anak PH saya. Saya bilang lu ikutin aja. Biarin dia moto. Kalau jatuh gimana kok? Kita harus percaya kalau dia bisa. Kita harus percaya, Tuhan aja percaya. Masa kita gak percaya cuma gara-gara kamera? Masa kita gak mau kasih kesempatan untuk dia bertumbuh. Nemuin passionnya dia. Karena hidup kita bukan judging orang. Hidup kita membuka kesempatan buat orang. Memberikan sandaran supaya mereka punya harapan. Di dalam Tuhan itu ada hidup yang baru. Di dalam Tuhan itu ada passion yang baru.
Dan dia ngerti talenta-talenta yang Tuhan kasih bisa diekspos dan hidup dengan optimal di dalam Tuhan. Sehingga kalau hari ini kita melihat masalahnya masih ada, situasinya masih sulit, percaya ya, Tuhan itu ada. Tuhan yang setia sampai hari ini buat keluarga kami. Saya yakin Tuhan yang sama, Tuhan yang Bapak Ibu. Hidup kita itu bukan cuma sekedar mengaminkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan setia. Hidup kita bersandar kepada Allah dan menjadi sandaran orang-orang di sekeliling kita, menjadi penjaga saudara. Jangan jadi Kain sama Habel. Penjaga saudarakah aku? Masa iya sih gitu? Kita ini penjaga saudara-saudara kita, berjaga di dalam doa, berjaga di dalam support, berjaga untuk hal-hal yang bisa kita kerjakan. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita berjumpa dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Saya undang bangkit berdiri, boleh tim musik pujian naik ke panggung. Boleh slide terakhir. Apa yang kita bicarakan hari ini? Cuma 3 poin. Yang pertama, dalam segala situasi ingatlah janji firman Allah sebagaimana Kaleb mengingatnya dan memegangnya teguh. Lihat dan belajar dari karakter Kaleb yang tidak menyerah dengan situasi, tapi dia mengubahkan situasi. Dia tidak diubahkan oleh perspektif orang, tapi dia bersandar pada perspektifnya Tuhan dan dia pegang teguh buat itu. Dia percaya pada pemeliharaan Tuhan. Dia bersandar sama Tuhan. Percaya penuh. Karena pemeliharaan Tuhan itu ya dan amin buat kita. Saat Tuhan memberkati kita, jadilah berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Jadilah tempat bersandar yang baik. Karena Tuhan pengen kita gak jadi pohon bonsai yang kelihatannya bagus tapi burung gak bisa bersarang di dalamnya. Yang harganya kelihatannya mahal tapi gak ada fungsinya, even buahnya gak keluar. Tapi Tuhan pengen apapun kondisi kita, menjadi berkat itu bukan ukurannya uang, bukan urutannya kapasitas, authority. Jadi berkat itu masalah hati. Masalah kita mau atau enggak, komit atau enggak sama Tuhan. Percaya bahwa dalam pemeliharaan Tuhan ada hal besar yang Tuhan sediakan. Apa yang gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar telinga dan timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan buat kita. Walaupun gunung itu tak berpindah,